artian, maksudnya bisa dibilang tujuannya itu, tapi memang kalau takutnya, bahasan saya tidak sampai ke situ. Takutnya teman-teman over ekspektasi ketika, wah ini viral di langit. oke, Ini siap, judulnya siap, nih. siap. Iya, iya, kurang lebih gitu sih. Siap. Jadi memang nanti banyaknya itu akan banyak ngobrolin tentang karya-karya Bang Gilang yang harus bisa dibilang mendunia sih, soalnya kayak memang semua orang yang Wes. pasti mengetahui dan dalam artian sudah dikenal kan. Dan harapannya juga dibahas di langit dalam arti maksudnya kebaikannya itu mengudara sebenarnya Kang. Amin. Jadi mengalahkan corona seharusnya. Kegiatan positif hari ini yang banyak Wah, orang negatif ngomongin corona, sekarang ngomongin karya-karya yang positif dalam artian sekarang gue juga Bang kabar sekarang kan udah masih meningkat terus ya si skema corona itu, si COVID itu. Makanya lagi iya. ngurang-ngurangin baca berita itu sih. Jadi kayak cari-cari berita yang itu tuh bener-bener bikin hati tenang dan lebih memilih daya ganggu. Waduh. Dalam artian sekarang COVID lagi Wes. banyak ngebahas, kita cari nih daya ganggu di mana titik yang bisa kita teralihkan dari isu COVID. Wah. Maka hari ini Ahlan berikhtiar untuk mengundang Abang, biar mereka yang sekarang panik, terus kayak kepikiran, anjir gue nggak bisa keluar rumah, terus di rumah gini-gini aja, kartun udah pada nggak ada di TV, wah, harus gitu. Jadi akhirnya kita balik ke Ahlan nih. Ke Ahlan kita nontonin Bang Gilang dengan karya-karyanya. Oke, dimulai dengan ini aja, Kang. Boleh izin memperkenalkan diri dulu nggak, Bang? Mungkin kan suka beda tuh Silakan, kalau silakan. yang kenalin diri sendiri. Silakan Kang Gilang, waktu dan tempat memperkenalkan diri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam. Ya, silakan dijawab di rumah ya. Dan perkenalkan saya Gilang Bayurskika SDS ya. Apa SDS ya? Sudah disidang gitu artinya. Sudah disidang. Tanpa Zoom, Kang, ya, Sarjana sidangnya? desain. Iya, iya. Iya, iya, sidangnya langsung. Jadi Sidang kalau anak-anak, langsung. kalau kalian kan angkatan corona ya, yang belum Waduh, angkatan corona. SCRN. Angkatan corona. Iya, SCRN. Ya kurang lebih sarjana desain waktu itu di Mercu Buana ya. Dan kurang lebih beberapa kali sebenarnya saya kuliah jurusan desain produk gitu loh. Tapi lebih aktif di Rohis gitu. Sebenarnya kayak malah sebenarnya jurusan saya tuh apa namanya lebih anak siar gitu sebenarnya. Desain produk Membantu. cuma sampingan. Bener-bener. Selingan. Gitu loh. Selingan gitu kan. Nah, kurang lebih ini beberapa karya ya, dakwah yang pernah saya Oh, buat Hijrah ya Fest, Kang, kurang ya? lebih. Hijrah Fest tapi yang 2018. Kalau yang sekarang bukan saya gitu. Kurang lebih Qadarullah karena saya susah dikontak sama Mas Ari Untung. Waktu itu lagi di Bogor 40 hari gitu ya, ada program. Dan HP disita kan. Setelah HP disita ternyata nomornya mati. Setelah itu Mas Sangat Ari santri Untung sekali, Kang. Di situ tuh. iya, Mas Ari ngontak saya dan HP-nya mati. Dikira saya lagi sibuk gitu. Akhirnya diganti desainer lain sampai sekarang. Ya sudahlah, namanya juga hidup, nggak ada yang tahu ya kan. Tapi desainer pasti kenal, saling kenal kan, Kang, jangan-jangan? Satu circle ataupun kayak Kenal, satu tongkrongan. kenal sih gitu ya. Walaupun saya agak geram juga kadang. Wah, Iya, kadang roasting ini nanti kan everywhere. kita bahas. Karena akan saya bahas kenapa saya agak geram dengan dalam tanda kutip desainer yang sekarang. Walaupun bukan perkara keegoisan pribadi ya, tapi perkara wajah umat di mata orang lain gitu, ibaratnya gitu sih. Branding, benar-benar. Kurang lebih. Ya, next. Oke. Ini beberapa, kelihatan lah ya, Kelihatan? sharing screen. Oke. Pernah kalau teman-teman di Bandung ya, kalau ini base-nya di Iya, teman-teman iya. di Bandung nih ada Gemar ya kan. Gemar dan International Hijab Solidarity Day ya, karena dari dulu saya suka warna-warna yang cerah. Dudul-dudul Akhirnya bukan sih, saya Kang, namanya, Kang? ya something like that lah, doodle factor kurang lebih kayak gitu sih. Dan Wow. bisa dikatakan bantu sampai tahun 2020 kemarin Gemar terakhir karena apa namanya sebelum pandemi ini dimulai gitu ya, terakhir Gemar 2020 sebenarnya ada nih logonya. Dan terakhir ada paling banget update tuh yang jalan bareng punya Ustadz Salim Afilah gitu ya. Kalau teman-teman tahu gitu ya, jalan bareng. Ini kayak
pemuda hijrahnya yang dipandu oleh Ustadz Salim Ustadz Abdullah Salim. gitu kurang lebih. Mantap, mantap, mantap banget, Kang. Sangat Kalau sekarang warna-warni. kesibukan, iya, kalau sekarang kesibukan kerja di Mas Teguh Wisnu gitu ya. Ngapain ya? Membuat apa namanya? Bisa dikatakan membuat meme ya. Ya. Kenapa ya kursi itu termasuk benda padat, padahal kan dia cair gitu. Bentar tuh. Perlu bala-bala dulu sebelum mengkonsumsi joke Iya. seperti ini. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, jangan lupa mengajak istri ya. So, pulang-pulang from Bukit Tinggi, jangan lupa mengajak istri. Ya masa istrinya ditinggal ya kan? Iya, itu dia. Lu mikir jalan-jalan ke Bukit Tinggi, masa istri lu nggak dibawa balik gitu kan, nggak lucu gitu kan. Ya intinya kayak gitu sih, tapi apa namanya, mungkin tadi banyak yang nanya, kenapa IG-nya di take down gitu ya. Nah itu dia, Kang. Somehow banyak yang nanya, Ada yang kenapa bilang sih karena nikah, Kang? Bang Gilang? Enggak, sebenarnya udah mau dari lama gitu. Udah mau dari lama, semenjak bisa dibilang akunku bisa swipe up gitu. Siap. Karena semenjak akunku bisa swipe up, orang-orang sudah mulai, aku gini, sebenarnya pengen ada satu, kan aku suka bikin podcast gitu ya. Yep. Pengen ada satu podcast lagi setelah, sebelumnya aku hiatus karena apa namanya, kurang adanya waktu untuk ngurusin itu lagi, karena ada beberapa pekerjaan harus dilakukan gitu kan. Nah ada satu podcast yang belum sempat ku bikin, yaitu Overrated gitu loh. Apa namanya, mengenai temanya apa? Temanya overrated gitu loh, ngebahas tentang overrated gitu. Overrated gitu, over dan rated itu menilai gitu kan. Yang banyak sekarang dibahas kali kan. Iya, kadang ada beberapa orang terlalu menilai lebih persona seseorang gitu loh, sehingga sebenarnya si orang ini kapasitasnya bukan di sini nih sebenarnya, tapi dia terlalu mengeluh-elukan gitu. Kayak misalnya for the some context, kayak misal ada Ahwat baru hijrah something kayak 3 bulan, kita tahu dia misalnya dia public figure, dia cakep dalam tanda kutip ya, terus kayak dia nge-share kata-kata yang ada mutiara sedikit gitu kan, terus kayak 3 bulan kemudian gitu kan, dengan foto berhijab ala-ala ukti-ukti banget, terus kita bisa semena-mena komen kayak, Masya Allah, kakak X solehah banget. Padahal kan dalam tanda kutip ya, pencapaian dia di dunia ukhrawi itu belum ada apa-apanya gitu. Kita menilai gara-gara tampilan luarnya aja, kayak kok kita kadang overrated banget terhadap sesuatu gitu, kayak menilai terlalu tinggi banget gitu. Padahal kan dalam tanda kutip bahayanya adalah kalau dia serapuh itu di dunia, di dalam dirinya kayak, dan dia belum mencapai apapun gitu, seakan-akan kayak itu dalam segi psikologis juga nggak bagus gitu, seakan-akan belum kayak matang kali Kang ya. Dia belum matang benar. dia belum matang gitu. Takutnya dalam tanda kutip lu salah memuja gitu loh. Lu salah memuja dan lain sebagainya gitu loh. Dan itu sih yang aku lagi menghindari. Akan bahas. Itu wah. Ibaratnya itu agak di kehidupanku agak sedikit toksik ya, kayak aduh cukup deh, bentar, jangan terlalu ini. Kadang-kadang ada orang yang kayak bahasan terakhirku sebelum aku tutup akun tuh apa ya, Kak, bahas yang lagu Aisyah dong kemarin gitu. Iya, gitu kan. Masalahnya gini, bukan saya tidak mau membahas atau apapun itu gitu loh. Domain saya tidak bermain di situ gitu loh. Gitu kan. Kayak seakan-akan lu public figure yang bisa swipe up dan lu harus ngebahas sesuatu yang viral gitu loh. Ibaratnya kayak Doraemon. Kenapa gue harus feeding konten ke lu? Kenapa gitu loh? Seakan-akan dalam tanda kutip, kok gue kayak pembantu lu gitu, kayak gue harus ngelayani semua keingintahuan lu gitu, kayak gitu ya. Udahlah cukup, ini terlalu toksik sudah lah gitu kan, kayak domain gue tuh cuma bermain di anak-anak syiar dan lain sebagainya. Domain kayak gitu tuh udah bukan perkara yang harus gue bahas gitu loh. Kenapa sih lu pakai nanya-nanya ke gue gitu? Bahkan kalau di teman-teman gue di kayak apa ya, Sholah Ayub, Tolha dan lain-lain gitu, kayak kita tuh kadang sering bahas kayak nanya mulu lu kayak Yahudi gitu kan, kayak nanya mulu, domain gue tuh nggak di situ gitu. Lu harus tahu domain orang tuh segimana, dan apa namanya, kadang
batasnya dia itu sampai mana gitu loh. Dan lo jangan ketika kita menanyakan sesuatu yang bukan domain dia, seakan-akan tuh kayak apa ya? Dia akan bisa menjawabnya gitu, Bang ya. Iya, seakan-akan dia akan bisa menjawab dan dalam tanda kutip di persona dia, di personal dia, dia kayak dijejeli pertanyaan dari beberapa banyak pihak. Kenapa aku bisa ngomong seperti ini? Karena aku pernah di posisi bawah dalam tanda kutip. Aku pernah aku belum ngisi, belum siapa-siapa, belum nemuin teori daya ganggu dan lain-lain sebagainya. Followersnya masih dikit gitu. Aku punya sudut pandang, kenapa ya orang-orang yang berfollowers besarnya agak rada-rada sombong gitu. Aku pernah punya sudut pandang itu. Tapi ketika sudah di dalam tanda kutip bisa swipe up dan mulai banyak yang nanya, aku punya sudut pandang atas nih gitu loh. Punya sudut pandang atas. Kenapa ya? Oh, ternyata ini alasannya kenapa orang-orang yang di atas kadang kelihatan sombong, padahal tidak gitu loh. Karena Kenapa pertanyaan tuh, yang masuk ke dia itu terlalu banyak outputnya, sehingga kayak apa sebutannya ya? Bisa dibilang output apa namanya? Inputnya terlalu banyak. Inputnya terlalu banyak. Dia nggak bisa ngeluarin output yang sesuai dengan pertanyaan itu. Akhirnya dicecer lagi. Padahal kan nggak gini caranya. Padahal nggak gitu caranya gitu. Padahal kapasitasnya pun bukan di situ. Dia berbicara seakan-akan dia di kapasitas itu karena input yang pertanyaan yang masuk terlalu banyak dari orang-orang lain gitu loh. Jadinya seakan-akan dia harus menjawab semua pertanyaan itu. Padahal kan enggak gitu ibaratnya. Jadi bisa dibilang saya punya sudut pandang atas bawah gitu loh. Karena sudah merasakan semuanya tadi kayaknya. Iya. Mantap. Saya pernah di bawah dalam tanda kutip pernah mengundang seorang pembicara bagaimana dalam tanda kutip meng-LO-in dia, ya kan? Meng-LO-in dia dan saya punya sudut pandang di atas dalam tanda kutip bagaimana saya di-LO-in sama orang-orang gitu, ditanganin sama orang-orang gitu loh. Saya punya sudut pandang atas bawah ini gitu. Makanya wah ternyata ya ada plus minus di posisi di mana lu ada di atas dan di bawah gitu loh. Dalam tanda kutip ini bukan mendiskreditkan seseorang ya, bukan gue lebih baik atau gimana, tapi yang apa ya sebutannya, kadang gue ngerasa kayak aduh ini kok terlalu toksik ya gitu ketika banyak pertanyaan masuk seakan-akan gue udahlah cukup dulu gitu loh. Maksudnya, berarti dimulai dari 2000 berapa kan berarti kan? Pas apa tuh? Pasca ini berarti ya, pasca yang akun yang sangat hebat itu kan? Kayaknya berarti banyak yang mulai bertanya dan mewawancarai. Iya, bisa dibilang enggak sih, maksudnya bisa dibilang dari tahun itu juga, tapi emang dari dulu udah banyak yang nanya, tapi nanyanya tuh ngelantur gitu. Apaan sih, batasan gue tuh ada apa namanya, domain gue bermain tuh nggak di situ gitu loh. Tapi kan terlalu banyak yang nanya, seakan-akan gue kayak bisa pertanyaan yang gue nggak di situ sebenarnya gitu loh. Itu yang bikin gue dalam tanda kutip udahlah capek, gue bentar dulu deh istirahat gitu loh. Takutnya tidak fokus terhadap apapun gitu yang pencapaian yang dalam tanda kutip gue pengen mencapai apa nih, kalau kata temen gue sih apa sih yang lu cari gitu. Wah itu udah kayak ya gue udah nggak nyari apa-apa sih dalam tanda kutip. Ya? Iya, bukan perhatian yang terlalu kayak gitu loh. Kurang lebih kayak gitu sih. Kalau kata Uhti Ayu Ting Ting itu salah alamat selama ini. Langsung aja kali ini. Yap, silakan. Iya. Jangan sampai salah alamat gitu. netizen. Oke, teman-teman. Tadi sudah perkenalan dan kurang lebih that's how ya. How to build our content, ibaratnya kayak gitu sih, ibaratnya. Sebenarnya tema yang pengen kita bahas dari briefing yang dikasih ke saya gitu lah ya. Yang pertama sih, ada beberapa poin standar yang saya bagi di sini, 4 atau 3 gitu ya. Yang selalu saya lakukan gitu. Kadang gini, apa ya, kadang orang tuh, ya kadang ketika saya bikin konten, kadang orang tuh suka bilang kayak, wah konten ini relate banget, konten ini bla 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 segala macam. Padahal yang bikin konten tuh kayak, perasaan gue biasa aja gitu. Apanya lu yang kurang main atau gimana gitu ya. Padahal ibaratnya gini, salah satu hal yang gue perhatiin dari bikin konten adalah
konten itu bisa dibilang adalah salah satu refleksi dari keresahan yang terjadi di masyarakat gitu loh, kurang lebih. Konten itu adalah bisa dibilang solusi yang kita kasih dari refleksi kegelisahan itu dari masyarakat. Itu didapat dari salah satu, bisa dikatakan gue sering bilang ini ke teman-teman yang nanya itu perkara research gitu loh. Perkara research ini gitu loh. Kenapa ada konten-konten yang bisa dibilang sangat relate ya, relevansinya deket banget. Coba saya mau buka ini Overheard JKT lah ya. Ada yang follow akun ini teman-teman dakwah. Wah, teman-teman dakwah nggak lo? Sobat dakwah. Atau ini akun millennial shit. Nah, untuk membuat konten dalam tanda kutip kadang Kang pakai software apa bla bla segala macam gitu ya. Sama ini deh. Sebentar. Oke, ini akun Pak Bos, punten Pak Bos. Kalau boleh tahu ini pakai IG siapa nih, Bang? Loginnya. Wah. Ini cuma ini aja, apa namanya? Akun dummy. Ini IG aja, tidak login, tidak login. Tidak login. Ya. Oh iya ada Nirfaedah, akun fake aja sih. Dia Warja sebentar. Akun tanpa Yahudi. Tanpa pertanyaan, Kang. Gak ada. Oh enggak, sini sebentar. Oh dia, banyak teman-teman gue yang deaktif akun juga sih. Jadinya nggak ada sih ya. Keresahan yang sama, Bang? Dengan keresahan yang sama gitu loh. Kan kalau misalnya gue yang kecil-kecil ini kan maksudnya kayak lagi sibuk skripsi, terus sibuk teman-teman pada pamerin maksudnya makanan. Gini ya? Iya. Dalam tanda kutip, bukan gue mendiskreditkan teman-teman yang berfollowers kecil atau gimana gitu. Akan tetapi gini, ini intermezzo sedikit lagi, akan tetapi kadang dalam tanda kutip manusia itu kan makhluk sosial gitu ya. Dikasih apa sebutannya, dan manusia itu mencari efisiensi gitu ya kan. Manusia mencari efisiensi. Makin efisien kita berkomunikasi, makin manusia ketagihan di situ gitu loh. Betul. Sekarang kita sudah menemukan Instagram gitu. Kita sudah ada Instagram. Kita bisa berkomunikasi secara paling efisien sambil tiduran di kasur gitu kan. Kurang ketagihan apa kita gitu. Kan. Over sosial. Over gitu. Jadinya dikit-dikit buka IG, itu terjadi sama saya gitu. Itu terjadi sama saya ketika dikit buka IG. Padahal yang dalam tanda kutip yang turun dari langit pun jarang kita buka. Itu dalam banget sih, dalam kayak anjir apaan sih Lang gitu kan. Kok lu lebih buka itu daripada yang turun dari langit ibaratnya gitu. Nah, itu jadi apa ya? Ibaratnya selain banyak pertanyaan yang masuk dan kita tidak udahlah capek lah, mending gua tutup akun aja ibaratnya gitu kan. Tapi satu sisi ada reason dari kita dorongan untuk selalu membuka itu, selalu suka ditanya gitu loh. Pada hakikatnya manusia suka bersosialisasi gitu. Kita juga suka ditanya sih ibaratnya gitu kan. Nah, untuk dalam tanda kutip, jadi katup atas di bawah ditutup, katup bawah juga ditutup gitu. Jadi apa namanya? Reason kita untuk dalam tanda kutip ngebuka itu pun kita tutup gitu. Makanya aku nyuruh teman-teman kita baru tutup akun aja lah selama Ramadan gitu kan, kayak takutnya apa namanya terlalu toksik sehingga kitanya nggak bisa fokus. Tidak fokus yang harus fokus. Melakukan sesuatu gitu loh. Oke, sebentar. Saya akan buka Facebook dulu deh sih. Karena materi ini sih materi teman sih ada di Facebook. Febri, sebentar ya. Silahkan, Bang. Oke, karena ini nge-lag. One Piece shit posting. Oke. Kemarin dia agak ada ngepost foto bagus gitu ya, tapi agak nyelam sedikit. Sebentar. Foto. Oke, album. Kita stalking jamaah. Ya. Stalking. Oh, bukan, sorry.
Kok ini nggak ada? Sorry, ininya hilang. Berarti tadi keceplosan berarti sampai Ramadan kelar Kang ya? Semoga Something like that lah. Nah, gue ini malah dia. jadi menuntut. Oke. Nggak apa-apa. Nah, kalau kita lihat di millennial shit ya, dalam tanda kutip, ngebangun konten tuh, orang-orang suka nanya, gimana sih Bang ngedesain ini, ngedesain itu, gimana sih pakai software apa sih, bla bla bla, segala macem. Ibaratnya kita ibaratkan gunung es ini gitu. How to draw tutorial. Bang, gimana sih caranya gambar gitu? Bang, gimana caranya gambar? Tapi dia malah lupakan yang di bawahnya banyak gitu. hal, betul. Banyak hal, ada referensi, ada tools, ada garis gimana, bagaimana kita mempelajari shape-shape itu, bagaimana kita mempelajari form, anatomi, value, apa yang mau kita sampaikan, balancing-nya, komposisi, perspektif, tekstur, kesabaran gitu ya, kesabaran, warna dan harmoninya itu tidak nggak ini analogi dalam desain ya, ini analogi dalam desain gitu. Ini analogi dalam desain. Sama lah kita bikin konten. Bang, gimana sih cara bikin konten yang bagus? Tapi tidak, kadang nggak ada yang nanya, Bang, gimana cara cari referensi yang bagus? Bagaimana cara riset yang sepadan gitu dalam si gunung es ini, bawahnya gunung es itu tidak dilihat oleh para teman-teman yang bertanya itu. Seakan-akan kita tuh bisa ngeluarin konten atau desain atau video atau apapun secara instan, yang bagus tuh secara instan. Masalahnya mie instan aja harus masak dulu, tidak instan gitu. Betul sekali, ya, Bang. Menyobek, kita menggunting gitu dan lain sebagainya. Terkotori gitu kan. tangan, ya kan? Iya gitu kan. Nah, kenapa gitu ya? Ini kan gini ya, lihat. Overheart JKT 466 K ya followers. Ini bisa ibaratnya saya bisa bilang ya, akun LDK Indonesia lah ya, kalau digabungin kayaknya nggak nyampe segini sih followersnya. Menjadi tamparan untuk semua. Iya gitu kan, masalah gini gitu kan. Kenapa? Ini apa sih? Ini akun apa sih? Ini cuma akun nggak sengaja denger orang-orang, terus di apa ya? Di repost doang gitu kan sih? Jadi post. Cuma yang like 16,2K, 13,1K gitu ya. Tanpa desain ya kan? Apaan sih kayak gini doang gitu ya. Kenapa saat terjadi konten seperti ini gitu? Karena relevansi dan relatable-nya tuh banget ke masyarakat gitu loh. Engage-nya terlalu relate gitu kan sama masyarakat gitu. Aku banget, gua banget Bang ya kalau bahasa. Aku banget. Kalau bahasa anak muda, gua banget jir gitu kan. Ini parsin nih. Iya, ini gua banget gitu. Ya kan bahasanya kayak gitu loh. Kenapa ini sangat relate sekali gitu kan ya. Nih kita bacain satu gitu. Selamat puasa ya sayang, maafin kalau aku salah walaupun aku nggak punya salah, kan kamu yang selalu salah. Suami kan kayak itu kan kayak gue banget sih. Iya, walaupun tidak semua istri kayak gitu ya kan. Tapi kan ibaratnya ada konteks suami istri di sini yang kayak iya. Oke. Iya gitu kan kayak iya gitu. Momen iyanya tuh kayak gue anjay gue banget nih gitu. 27.000 ternyata yang gitu. Gue butuh ketawa-tawa pakai suara bukan cuma nulis hahaha doang gitu kan. Ini kan relate banget kan? Kita relate kan, kita kalau WK kita kan kayak ngetiknya tuh kayak gitu WK dan kayak itu relate banget gitu loh. Kita coba millennial shit lah gitu kan. Millennial shit. Oke, kita pindah Bang. 74,3K gitu ya. Ya ini akun LDK sekota Bandung juga nggak ada segini kali kayak. Iya ibaratnya gini kan. LDK, Lembaga Dakwah Kampus, sebuah lembaga yang ibaratnya harusnya atau apapun itulah ya, akun-akun dakwah lah, postingan-postingan dakwah gitu. Ibaratnya dalam tanda kutip jualan kita kan harusnya bukan jualan ya. Target segmen. Produk yang mau kita tawarkan ini kan produk yang dalam tanda kutip ibaratnya turun dari langit, sebuah agama bernama Islam gitu. Bagaimana kita mengemas Islam ini kepada masyarakat gitu kan, ibaratnya seperti itu gitu loh. Tapi terkadang kenapa sih gitu konten-konten yang berbau Islami
itu malah dalam tanda kutip tidak laku di masyarakat gitu loh. Sebenarnya aku pengen roasting, tapi kalau roasting takutnya tersinggung, takutnya ada admin yang lagi nonton. Mari. Oh ini roasting millennial shit, Bang. Ya, enggak, maksudnya Oh, ini roasting apa? akun-akun dakwah gitu. Wah. Jujur tapi Enggak, gue maksudnya riset. gini. Iya, gini. Ibaratnya harusnya kan ya. Harusnya ini kan kita mendakwa bukan. Tapi Dalam roasting tanda untuk kutip kebaikan kita, boleh kayak, Bang? iya. Harusnya kan kita menjual untuk kebaikan gitu ya. Menjual kebaikan dalam tanda kutip bagaimana si akun ini ini chatnya di sini aja. Bagaimana si akun ini harusnya dalam tanda kutip menjadi tombak utamanya Islam dalam mengenalkan agama ini gitu kan, harusnya gitu ya. Literally harusnya gitu. Kok malah tidak menarik gitu kan? Kenapa gitu kan? Pertanyaan. Karena dalam tanda kutip kita terkadang kurangnya riset gitu loh. Kurang riset. Ibaratnya masyarakat lagi suka kopi susu. Nah terus tiba-tiba lu datang nyodorin Coca-Cola. Iya. Relate dengan masyarakat dong. Nongkrongan Gitu. bubar, Bang. Masyarakat lagi demen kopi susu gitu. Tiba-tiba iya sama-sama menghilangkan dahaga. Memang gitu kan konteksnya menghilangkan dahaga. Dalam tanda kutip konteks dalam tanda kutip ya, Islam ini dalam konteks ini menyodorkan minuman menghilangkan dahaga gitu. Kemasan kita yang kita kasih adalah Coca-Cola, sementara kemasan yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah kopi susu. Iya, sama-sama menghilangkan dahaga sih, sama konteksnya sama. Tapi ketika orang ngelihat Coca-Cola dia udah enggak lah, gue sukanya kopi susu, ngapain gue minum Coca-Cola? Walaupun kebutuhannya sama sebenarnya gitu. Tidak relate sama diri dia, akhirnya dibuang gitu kan akhirnya akhirnya ya udah dibuang dan enggak lah ngapain gue kayak gitu. Ibarat itu kan analogi sederhana gitu ya. Kan terkadang memang kita kurang ini sih ya, kurang bagus dalam mengemas sesuatu gitu, kurang bagus dalam mengemas suatu konten sehingga kurang orang-orang yang ganggu. harusnya dalam tanda kutip menjadi target kita malah lari dari apa yang kita dakwahkan gitu, apa yang kita share gitu terhadap itu gitu, kurang lebih kayak gitu. Oke. Dan kita harus pelajari apa yang ini salah satu yang di-share dari Ustadz Hanan, yaitu peta dakwah terbagi dari beberapa jenis ring, teman-teman gitu loh. Peta dakwah terbagi dari beberapa jenis ring gitu kan. Ada ring 1, ring 2, ring 3, dan ring 4 gitu ya. Ada 4 ring biasanya. Nah, biasanya ring 1 adalah orang-orang yang sudah ngaji, yang sudah ikut kajian, yang sudah paham nggak ya? Ya kalau ada azan dia sholat lah pasti gitu. Udah nggak perlu diiniin. Dalam tanda kutip ibaratnya kalau ada kajian pasti dia datang. Ya nggak mungkin nggak datang gitu kan ya. Orang dia panitianya gitu kan. Ya kan? Dia biasanya panitianya gitu. Makanya orang-orang ring 1, penanganannya ini pasti akan berbeda dengan teman-teman di ring 2. Dan di mana teman-teman ring 2 ini biasanya adalah simpatisan gitu loh. Simpatisan, mereka baru hijrah, mereka baru adaptasi sama dalam tanda kutip sama yang namanya Islam, atau ibaratnya pun kalaupun mereka sholat, mereka biasanya juga sering dalam tanda kutip punya excuse untuk mengakhirkan sholat-sholatnya gitu, mengakhirkan ibadah-ibadahnya. Nah mungkin level saya pun terkadang masih simpatisan gitu loh. Girohnya masih tinggi-tingginya. Gue bisa bantu apa? Kadang gue bisa bantu apa gitu kadang. Nah, penanganan teman-teman ring 1 dan ring 2 itu sangat beda gitu loh. Apalagi ketemu teman-teman ring 3. Ring 3 ini biasanya teman-teman yang cenderung apatis, teman-teman. Teman-teman yang ring 3 ini cenderung apatis dan tidak peduli akan sesuatu hal yang terjadi ya. Mau gue sholat, enggak ya. Gue mau main game, apa sih urusan lu? Ngapain lu urusin urusan gue gitu? Apa urusannya sama hidup gue nggak ngerugiin lu kok.
lu mau ikut campur urusan gua gitu. Peduli apa lu anjir gitu kayak. Sana main sana. Jauh-jauh gitu. Ibaratnya gitu. Itu teman-teman ring 3. Dan yang paling luar lingkaran adalah ring 4 gitu. Ring 4 ini adalah lingkaran yang dimana bisa dikatakan teman-teman yang kontra. Teman-teman yang kontra terhadap sesuatu gitu. Ibaratnya kayak ada Islam ya mereka kontra gitu ya teman-teman. Bisa kita sebutlah teman-teman yang open minded gitu kan, teman-teman yang liberal dan lain-lain sebagainya itu adalah teman-teman yang apa sebutannya? Ya kontra gitu loh. Dan biasanya yang kontra di media sosial gitu adalah ring 2 dan ring 4 gitu ya. Ring 2 dan ring 4 nih suka berantem di media sosial gitu kan. Nah, terus teman-teman ring 3 ngapain? Teman-teman ring 3 cuma ngeliatin aja. Oh, ternyata Islam gitu ya. Kayak gue males lah mendekati Islam gitu ya. Kayak makin gede lagi ceruknya teman-teman ring 3. Untuk diketahui, mungkin teman-teman ring 3 ini ceruknya paling besar dari segalanya gitu. Karena banyak lah zaman sekarang ya, orang-orang apatis yang, apa sebutannya ya, ngapain sih gitu loh. Ngapain sih lu repot-repot amat demo bela-bela agama dan lain sebagainya gitu. Penanganan orang-orang kayak gini tuh sangat beda sama orang-orang ring 1. Nih lihat, let's say. Teman-teman ring 1, tas anak rohis nih. Lihat, teman-teman ring 1 kan biasanya ya kan dari segi penampilan aja udah beda nih kan. Nih, tas anak rohis ya kan, bisa dikatakan. Bahkan sudah ada yang membuat ya Kang. Kayaknya itu dari ring 4 berarti Kang ya. Tas anak rohis begini coba lu. Pasti lu punya lah teman-teman yang ibaratnya tas anak teman-teman rohis yang tasnya aja segini gitu loh. Pakai ginian gitu kan. Dari penampilan pun beda gitu loh. Nggak bisa kita roasting. Apa sih roasting gak guys? Gue baru baca. Dari penampilan aja beda gitu. Dari penampilan aja beda, tata cara ngomong beda, tata cara ini beda gitu loh. Kurang lebih. Kenapa sih why-nya anak-anak ring 1 dan why-nya anak-anak ring 3 itu beda gitu. Kalau teman-teman anak ring 1 kan why-nya kenapa ya aku futur, kenapa aku bla 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 segala macam. Kalau anak-anak ring 3 kan kenapa sih gue harus menyembah Allah gitu. Kenapa gue harus menghormati Muhammad dan lain sebagainya gitu kan dalam tanda kutip gitu kan. Di otak dia tuh muter gitu loh. Tapi why ini tidak bisa ketemu, tidak bisa langsung saling ketemu dan jebret gitu aja gitu kan. Tiba-tiba kita kasih konten yang dalam tanda kutip sekaku mungkin, assalamualaikum ahi mungkin ya. Oh tidak bisa seperti itu Bung gitu kan. Dimana saya pernah punya case gitu ya. Anak-anak di Jogja punya case Bang gimana caranya agar penampilan kami tidak terlalu kaku Bang gitu loh. Dan bisa dibilang kami ingin memajukan anak rohis maju ke BEM gitu kan. Ada 2 calon nih, satu anak rohis, satu anak ya bukan anak rohis gitu ya kurang lebih. Nah teman-teman ini ku suruh karena teman-teman ini penampilan benar-benar teman-teman ring 1 ya kan, yang pakai gamis lah, pakai tas ya macam kayak gini gitu kan, kayak teman-teman kayak gitu loh. Nah teman-temanku suruh gini. Kan mereka pakai kemeja putih, kemeja biru gitu doang gitu kan, kemeja rapih gitu. Gue tanya, teman-teman memang harus pakai pakaian rapih ketika masuk ke kelas gitu ya, kurang lebih. Iya Bang, kurang lebih. Kalau ke kampus, ya enggak juga sih sebenarnya gitu loh. Bebas-bebas aja, yang penting kalau di kelas rapih. Oh gitu, saya bilang gitu kan. Kenapa teman-teman tidak mencoba menggunakan outfit yang dalam tanda kutip agak anak muda banget gitu misalnya. Soalnya kalau kayak gini kalian terlihat seperti anak SPBU lagi magang gitu. Gimana kalian mau mendakwahkan seseorang yang dalam tanda kutip orang-orang tuh ya
pergaulan anak muda gitu ya. Masa anak muda dalam tanda kutip pengen bermain dan bertukar diksi dan bertukar cerita bersama teman-teman yang berpenampilan kayak pegawai SPBU lagi magang, terlalu rapi dan sopan gitu. Sebuah tamparan. Boleh nggak kalian mencoba menggunakan misalnya kayak pakaian yang saya gunakan sekarang, kain flanel gitu. Ini kemeja kan? Saya tanya gitu. Oh iya bang. Boleh kan? Boleh sih bang. Nah gunain itu gitu loh. Gunain itu. Dan ketika kalian lagi keluar, apa sebutannya? Ketika kalian lagi keluar kelas gitu ya, teman-teman copot kancing gitu. Teman-teman copot kancing dan kelihatan kayak anak muda pada umumnya gitu loh. Jadi tidak terlihat seperti anak rohis yang pada umumnya dan tidak ibarat tidak kaku ya yang sering dibicarakan masyarakat gitu. Eksklusif kata banyak orang bang ya. Nah dari berpenampilan aja kita tuh harus riset gitu loh. Kita harus riset bagaimana kita ini kan nggak kontennya luas ya. Ibaratnya mendeliver sesuatu dari dalam tanda kutip yang bisa dikatakan agama yang rohmah ini kepada masyarakat yang luar dan dalam tanda kutip agak barbar ini gitu kan. Ini kan butuh treatment khusus gitu. Bahkan celana mereka pun aku atur gitu. Emang kalian harus pakai celana bahan ya? Enggak juga sih bang gitu. Boleh nggak kalian pakai celana jogger atau celana apa gitu ya? Boleh sih gitu. Nah kalian pakai itu gitu loh. Nah terus yang ahwat, kenapa kalian nggak coba pakai blazer gitu ya? Nggak salah kan? Nggak salah sih bang gitu. Ya, iya, kenapa kalian nggak coba itu gitu loh? Dari penampilan kalian itu kalian sudah kayak Assalamualaikum ahi, mari saya kenalkan Islam gitu kan? Itu kan kayak ini banget, orang akan mundur gitu, orang akan mundur dengan tingkah pola kalian sebelum sebelum berbicara gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus saya sarankan kepada teman-teman di sana juga, teman-teman ini mohon dengan sangat ya, boleh nggak teman-teman kurangi penggunaan jaket LDK gitu. Saya katakan terus pada kayak, serius bang gitu kan, kayak pada nggak terima gitu. Oh nggak. Saya tidak mendiskreditkan teman-teman yang pakai jaket LDK di ruangan ini, kata saya di ruangan itu ya. Tapi penggunaan jaket LDK tepat guna di ruangan ini karena kalian konteksnya lagi dalam acara ke LDK-an gitu, mengundang saya jadi pembicara dan iya bersama teman-teman LDK kalian gitu. Kalau kalian masuk ke ruangan LDK, ruang publik dan kalian pakai jaket LDK, kalian kayak anak LDK yang mau berdakwah gitu, kurang lebih kayak gitu. Jadinya kayak kurang tepat penggunaannya kan, biasanya juga gitu ya. Kadang ada teman-teman LDK yang kadang juga dalam tanda kutip malu pakai jaket LDK-nya sendiri ya kan. Karena memang tidak keren ya kan. Biasanya apa sih ya jaket LDK nih ya? Jaket LDK nih. Just Koko. Jaket LDK nih ya. Ya kan modelnya begini ya semua kan, ada garisnya, ada gini, ada rompi ini Palestina gitu. Oke. Sama semua template gitu, kayak seakan-akan lu nggak ada variasinya gitu, menggunakan logo-logo gitu kan, ahi banget ya, berkacamata dan bisa dikatakan ya bisa kebayang lah seorang persona ahi yang kacamata pakai jaket LDK dan ya kayak gini gitu, seakan-akan lo tuh mau berdakwah gitu loh. Bahkan saya menyarankan kalau teman-teman di di rohis saya kan ada rohis lembaga dakwah fakultas ya, lembaga dakwah fakultas desain. Saya menyarankan adik-adik atau teman-teman kayaknya nggak usah bikin jaket LDK gitu loh. Bikin aja tote bag LDK atau bucket hat LDK yang dimana itu keluar konteks dari sangat daya ganggu banget. Nggak usah minimalisir penggunaan, kalau bisa kecil sampai nggak bisa kalian lihat gitu ya. Terus motifnya ya se-funky kalian gitu loh. Ini apa? Ini adalah atribut LDK kami gitu loh. Selesai banget gitu kan.
Jadi bangga nggak? Ya bangga aja dipakai gitu loh. Ketika teman-teman LDK ini pakai, mereka bisa dalam tanda kutip menciarkan lembaga dakwah fakultasnya tanpa harus memakai jaket LDK yang notabene kurang Tidak mendukung branding. kurang bervariasi ini gitu. Ahi-ahi soleh banget gitu ibaratnya. Oke, itu aja perkara riset ya dan pemetaan ring gitu ya. Oke. Empat ring Itu berarti, Bang, ya? pemetaan ring. Kenapa kita bikin konten harus sesuai peta ring gitu ya? Karena ya kita nggak bisa semena-mena bikin konten yang untuk teman-teman ring 3 kita nggak bisa treatment kayak kasih konten ring 1 misalnya. Kemarin saya dapat apa ya? Di mana itu ada poster lucu banget ya. Roasting dah ini ya. Mateng. Ada kemarin How to Train Your Ramadan. Kemarin kocak banget kemarin tuh. Coba. Di mana itu ya? How to train Ramadan. your Ramadan. Wah, salah. Kemarin ada poster dakwah seinget gua gitu kan ada ini kan lu tau lah ya How to Naga Train itu kan? Your Dragon gitu kan. How to Train Your Dragon. Ada naganya, men. Apa sih poster dakwah ini ya? Gua akan berperan sebagai teman-teman dari Ring 3. Melihat poster dakwah How to Train Your Ramadan yang ada naga dari How to Train Your Dragon-nya di poster itu gitu kan. Apaan sih ini anjir kata gue. Kita kayak apaan sih ya Allah, ini apaan sih gitu ya. Kenapa harus ada naganya gitu loh? Kenapa gitu? Kenapa pembicaranya ada naganya di atas? Gue nggak ngerti gitu kan kayak. Nah, itulah analogi masyarakat teman-teman Ring 3. Ibaratnya ya orang kayak gue ngelihat poster seperti itu aja gue terusik. Kenapa gue harus lihat poster ini gitu kan? Apalagi teman-teman Ring 3 beneran yang dimana gue yang berpura-pura menjadi Ring 3 aja seterkusik itu gitu. Bagaimana kalau teman-teman yang di Ring 3 beneran melihat poster itu, apakah dia tidak terusik gitu ya? Ibaratnya gini deh, sesimpel kalau konten yang kita buat ini untuk ini kan biasanya ya teman-teman kan bermain di konteks lembaga dakwah kampus yang dimana lembaga dakwah kampus adalah mendakwahkan kampusnya gitu kan ibaratnya. Tapi terkadang kalau teman saya Tolha bilang terkadang lembaga dakwah kampus itu suka keluar konteks. Jadinya mendakwahkan Indonesia yang dimana domain mereka tidak sampai segitu gitu loh. Mungkin mendakwahkan provinsinya gitu loh kurang lebih. Jadi konteksnya jadi melebar gitu. Di mana lembaga dakwah kampus harusnya ya bukan nggak boleh garis bawah sekali lagi, tapi tujuan utamanya jadi melebar. Jadinya ini gimana sih gitu kan kayak kita harusnya mendakwahkan kampus kan, lembaga dakwah kampus harusnya mendakwahkan kampus. Lembaga dakwah fakultas mendakwahkan fakultas, tapi kadang kotaknya itu lebih melebar. Ibaratnya ini lembaga dakwah fakultas, ini lembaga dakwah kampus, lembaga dakwah bukan, ini provinsi, sudah mulai partai provinsi misalnya atau partai yang nasional gitu. Itu kan domainnya ada apa ya? Ibaratnya ada sendiri-sendirinya gitu loh. Kita kadang keluar dari konteks itu sehingga kita tuh kadang riset pun sampai keluar gitu loh. Bahkan gini ya, ibaratnya lembaga dakwah kampus kan artinya mendakwahkan kampus. Berarti bisa dikatakan harusnya dong konten yang dibuat oleh seorang kader lembaga dakwah kampus dicintai oleh kadernya sendiri. Sekarang saya tanya, nih dijawab di dalam hati masing-masing teman-teman aja. Adakah teman-teman yang bangga tanpa dipaksa memfollow akun LDK-nya sendiri? Tanpa dalam tanda konteks dipaksa loh ya. Kecuali kalau maklumat dan taklimat ya. Taklimat dari dari si Mas'ul gitu kan. Teman-teman harus follow akun LDK teman-teman. Wajib.
gitu kan. Apa namanya, ya kita mau nggak mau harus nurut gitu kan. Tapi kan dalam tanda kutip, konten yang dari LDK kita aja kita nggak suka. Tapi kita mau mendakwahkan konten itu kepada orang lain. Gimana? Kayak, ibaratnya kita ngasih makanan nih. Ibaratnya kita ngasih makanan nih. Ibaratnya kita ngasih coklat. Kita suka nggak? Approve, kita suka. Kita suka coklat, approve, kita suka. Makanya dengan senang hati dong, kita kasih kepada orang lain, gitu kan. Nah, kalau kita kasih apa sebutannya? Kita kasih apa sih? Gue nggak suka. Gue pribadi gue nggak suka keong. Gue nggak suka makan keong. Apa namanya? Ibaratnya worth it nggak gue ngasih keong kepada masyarakat yang sebenarnya gue nggak suka keong, tapi gue pengen ngasih itu. Tapi hati gue pun meronta gue ngasih itu. Itu kan kayak maksaan. Itulah. Ya? Jadi that's why teman-teman ketika riset konten, iya, dalam tanda kutip kalian suka konten Islamnya, iya. Tapi kalian suka nggak kemasannya gitu loh. Kemasannya ini udah relate belum? Sudah banggakah kalian memberi ini kepada orang lain? Nah, layer ketiga, tadi kan kontennya udah bagus, selesai, checklist. Karena Islam kontennya udah pasti bagus gitu kan. Kemasannya bagus, layer kedua, ini beda lagi. Kemasannya kita suka nggak? Nah, layer ketiga, teman-teman periksa apakah si penerima akan suka dengan yang kita kasih gitu loh. Riset kontennya sampai ke situ gitu loh. That's why kenapa kayak gue tuh kemarin ketawa banget asli ini How to Train Your Ramadan kenapa ada naganya sih, gue nggak ngerti lagi. Apa namanya? Kalau kegagalan kita meriset konten gagal, sehingga kita tuh kayak ketika kita ngasih konten itu kepada publik, yang ada bukan jadi tersentuh atau ada takliful kulubnya di situ, tapi malah teman-teman malah bisa potensial diolok-olok oleh apa namanya target dakwah si layer ketiganya ini kan malah jadi bumerang lagi gitu teman-teman. Nah jadi teman-teman harus perhatikan jangan sampai konten kita itu menjadi apa ya sebutannya cringe di depan orang lain. Nah cringe itu apa lagi ya? Don't be cringe ya kan? Cringe itu teman-teman tahulah batasan sendiri teman-teman di mana cringe itu apa gitu ya. Cringe itu adalah perasaan kayak geleh, jijik atau apapun itu kayak denial gitu ya. Kayak analoginya sederhana kayak kalian lagi makan di warung makan seafood gitu ya. Warung makan seafood terus warung makan seafood terus bapak kalian ngejokes gitu kan. Kayak misalnya ngejokes jokes bapak-bapak banget lah. Yang kita kayak, aduh, apaan sih Pak? aduh malu gitu. Nah itu adalah cringe moment gitu loh. Cringe moment tuh kayak gitu. Jadi gue pernah punya cringe moment tuh kayak apa ya? Kayak kita salah kostum lah. Lu pernah gak sih salah kostum masuk ke sekolah lu, terus lu keinget ketika gede gitu ya kayak, aduh apaan sih gue dulu salah kostum, ih malu banget gue, sial gitu ya. Nah itu cringe moment. Nah kadang teman-teman yang bergerak di bidang dakwah kurang bisa bikin konten sehingga momen cringe itu terjadi ketika kita ya bikin konten gitu loh. Nah kayak tadi ini kan sebenarnya cringe banget ya, How to Train Your Ramadan, apaan sih gitu kayak. Fancy gitu kan kayak. Ini Bang, yang nerima juga geleh gitu loh. How to Train Your Ramadan pakai How to Train Your Dragon sebagai parodical gitu. Nah, itu kan apa ya? Tidak diriset sedemikian rupa sehingga tidak memikirkan aspek itu, teman-teman gitu loh. Iya. Teman-teman harus pikir aspek bagaimana yang nerima pun suka dengan konten kita gitu loh. Bahkan konten apa sih? Itu kan konten yang ibaratnya kita bisa omongin ya.
Nah, itu Bang, udah ada yang punya itu Bang di kontennya How kolom to chat. Train Your Ramadan tadi bisa dikatakan masa sih kalah sama konten yang nggak ada apa sih effort ini apa sih gitu. Bang, gue dapet nih poster train Ramadannya. Wah, Nah, jangan coy, nanti aib di share di grup kalian aja. Gue nggak mau, gue berlepas diri dari itu. Apa sih konten kayak gitu masa kalah sama konten yang kayak gini gitu? Ini viral dan dalam tanda kutip kemakan sama si masyarakat gitu loh. Ini relevansinya ke situ gitu loh. Oke, terakhir ini kan sebenarnya gini ya. Bagaimana kalian ngebuat konten? Gue tuh nggak tahu bagaimana kalian ngebuat konten nanti pakai cara apapun. Sekarang kan udah pada kreatif lah. Gue yakin teman-teman udah bisa bikin konten dengan caranya sendiri-sendiri masing-masing lah ya. Sharing gue di sini lebih kepada tempat konteks berpikirnya teman-teman. Bagaimana teman-teman mengemas itu menjadi sebuah kemasan yang ini tuh able untuk dikunyah masyarakat banget gitu loh. Perkara kalian nggak bisa desain, ini apa? Ini bukan desain gitu. Ini cuma ketikan print screenan sampah apa sih? Ini tuh udah kayak dalam tanda kutip ini udah mendakwahkan keresahannya dia gitu loh. Ini apa? Ini apa? Ini desain kecil sih, cuma kan kayaknya lu bisa sih bikin kayak semua ginian bisa. doang gitu loh. Tuh, jaga imun, jaga iman. Ya lah gitu doang gitu loh. Siapa sih yang nggak bisa bikin kayak ginian doang? Ya Allah, remeh-temeh ini mah gitu kan. Ini bukan perkara, karena yang saya ngomong ini bukan perkara alatnya gimana, tapi isi otak dan isi kontennya itu bagaimana mendelivernya itu gitu loh. Kurang lebih kayak gitu loh. Oke, yang terakhir tips dari saya ya, mungkin ada beberapa yang sudah tahu bagaimana itu ketika saya bikin konten, saya tidak lupa memasukkan ya daya ganggu gitu loh ya. Daya ganggu ini sebenarnya Instagram saya yang sebenarnya udah nggak usah di-follow juga ya. Nanti kalau udah muncul lagi di Instagram, diblokir aja. Udah nggak butuh. Udah Kita nggak butuh tunggu. followers, karena udah bisa swipe up juga ya. Iya. Daya ganggu itu apa sih gitu kan? Daya ganggu itu sebenarnya kayak analoginya kayak sederhananya kayak teman-teman pasti punya apa ya sebutannya teman SD atau teman SMP dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ada teman-teman yang dalam tanda kutip bikin teman-teman ingat gitu loh. Entah itu yang baik, yang ganteng, yang cantik, yang dalam tanda kutip yang miskin atau apapun yang bandel sekalipun, yang pernah nyeleding guru misalnya atau apapun lah yang sehingga ada sebuah daya ganggu yang bikin lu inget di situ, yang bikin lu kecantol di situ. Ini tuh dia banget nih. Gue lupa nama lu, tapi gue inget kejadian apa yang gue bersama lu gitu, ibaratnya gitu. Itu daya ganggu gitu. Itu daya ganggu dalam pertemanan gitu kan ibaratnya. Nah, bisa dikatakan daya ganggu tuh kayak gitu loh. Dalam personality, dalam bikin konten, dalam apapun, daya ganggu ini sangat berguna dan sangat powerful sekali, teman-teman. Let me kasih contoh. Kalau saya sebut orang kaya cantik yang celotehannya aneh, mungkin teman-teman punya banyak nama di kepala kalian. Tapi orang kaya cantik yang celotehannya aneh, mungkin bisa kita sebut, ya, Cita-Citata, Janita Janet. Tapi orang kaya cantik yang celotehannya paling aneh se-Indonesia bisa kita sebut Syahrini. Sepakat lah ya. Sepakat. Karena dia cantik. Oke, dia kaya. Karena dia paling kaya kayaknya sih. Usahanya banyak. Dan celotehannya aneh gitu. Maju mundur cantik. Itu kan udah ngedistract banget ya. Orang kaya cantik, celotehannya aneh gitu. Kurang lebih kayak gitu. Siapa lagi selain Syahrini gitu kan. Itu udah daya ganggunya dia. Daya ganggu itu udah kayak hashtag yang melekat pada diri dia gitu loh. Nah, ketika bikin konten, ketika bikin personal branding, itu pun akan nyangkut di dia. Let's say, kenapa Ustadz Felix ini booming? Karena Ustadz Felix Chinese, mualaf, dakwahnya ke anak muda, udah gitu bikin banyak orang putus lagi. Itu kan booming banget gitu. Umat tidak siap ada pendakwah Chinese, mualaf, dakwahnya ke anak muda, dan bikin anak orang putus lagi. Umat tidak siap itu. Mungkin wallahi di tahun 2013 banyak sekali orang-orang yang
lebih soleh dari Ustadz Felix. Banyak sekali gitu kan. Tapi kenapa Ustadz Felix yang didengar? Kenapa Ustadz Felix outstanding gitu loh? Karena beliau daya ganggunya gede banget gitu. For your information, Ustadz Felix cuma tinggal beberapa meter dari sini. Kayak, apa Ustadz? Kayak cuma sekitar berapa 100 meter dari rumah saya ya, rumah Ustadz Felix. Ini kan saya tinggal di Kalideres setelah nikah. Jadi bisa dikatakan daya ganggu tuh kayak gitu. Daya ganggu bisa dipakai di berbagai macam hal gitu ya. Di konten yang kalian bikin, let's say, ini kan kayak konten millennial shit nih, daya ganggunya kuat banget gitu ya. Anak muda banget, relate banget, warna-warni, colorful, nggak norak, itu kan daya ganggunya udah banyak gitu kan. Simple, berima-rima, itu kan udah daya ganggu banget gitu loh. Digabungin jadi satu, namanya millennial shit gitu. Ketika milenial baca ini, harapannya milenial ngomong, shit, ini gue banget, sial, gitu-gitu kan. Kayak, ini tuh relate banget sama gue, anjir, gitu. Kayak, gitu. Nah, gitu, kayak gitu. Menurut saya, yang dicapai oleh target marketnya si millennial shit adalah itu, gitu loh. Nah, bikin konten yang sedaya ganggu itu, gitu, kurang lebih. Nah, misal dalam desain, ya kan. Dalam desain, saya perkenalkan ya kan, ini adalah lingkaran paling ngeselin sedunia, gitu kan. Coba kalian perhatikan atas tanpa kalian perhatikan bawahnya gitu kan. Tidak mungkin, tidak akan bisa gitu. Karena bagi para penyembah kesempurnaan gitu kan, ini tuh apa sebutannya? Ini tuh mendistrak banget gitu, mendistrak mata banget gitu ya. Salah satu daya ganggu dalam desain kita bisa katakan itu adalah kontras. Iya. Ada pertanyaan di sini, langsung dijawab bisa ini. Apakah daya ganggu itu perbedaan yang signifikan? Iya, saya bisa katakan salah satunya iya, perbedaan yang cukup signifikan dalam sesuatu. Ciri khas bisa banget ciri khas. Daya ganggu lu apa? Untuk informasi kalian, saya ini kerja di Teguh Wisnu nih baru berapa ya? Sekitar 8 bulan lah, 8 bulan. 8 bulan yang lalu saya nganggur gitu loh. Nganggur. Karena saya malas kerja, karena kalau di Bandung enak lah ya kerja, traffic-nya juga bunyi alunan musik-musik Sunda gitu kan, kayak kalau di Jakarta kan kayak itu tuh lo ketemu orang yang bisa dalam tanda kutip bisa nganjing-anjingin lu setiap saat gitu, itu kayak stress level lu bisa naik gitu tiba-tiba, enggak lah gue malas kerja, oke gue malas kerja. Akhirnya 2 tahun saya nganggur gitu. Kenapa saya bisa dalam konteks ini saya bisa nganggur? Karena nama saya sudah kesebar di berbagai macam komunitas, di berbagai macam nama orang yang membutuhkan desain gitu loh. Akhirnya saya nganggur selama 2 tahun. Saya bikin personal branding, Gilang yang mana? Gilang yang anak rohis, terus bisa dikatakan rambutnya gondrong, itu udah patah banget. Dulu nggak ada anak rohis yang gondrong di LDK saya gitu. Terus udah gitu saya magang di Hijab Alila. Dulu saya magang di Hijab Alila gitu kan. Patah lagi. Gilang yang mana? Gilang yang desain gemar, gerakan menutup aurat. Itu kan gerakan ukti-ukti banget ya. Yang desain mas-mas gondrong ini gitu kan, itu kan kayak patah banget gitu. Makin patah daya ganggu lu, kayak makin inget orang, inget lu gitu kan ibaratnya. Let's say, kita pasti punya teman yang, mohon maaf banget, kita pasti punya teman yang dalam tanda kutip pernah punya aib, yaitu dalam tanda kutip, ini mohon maaf banget, berak di celana gitu kan. SD, itu tuh mengganggu banget di otak kita gitu. Itu kan kejadian luar biasa yang dimana tidak bisa kita lihat sehari-hari gitu loh kan. Seakan-akan dia tuh kayak salah banget di mata kita dulu gitu kan, kayak. Nah itu kan distract banget bagi kita gitu loh. Nah ciri khasnya itu nggak harus beda sih, tapi teman-teman harus punya ciri khas gitu loh. Makin banyak ciri khas yang teman-teman kumpulkan, makin banyak dan makin mudah teman-teman diingat dalam tanda kutip, dan apa yang teman-teman sampaikan akan mudah dinotis oleh orang lain gitu, kurang lebih seperti itu gitu. Nah, kenapa saya cukup dikenal orang lain di dunia syiar media ini? Karena saya sudah dalam tanda kutip mengganggu orang-orang
dengan konten yang saya buat. Wah, ini pasti buatannya Bang Daya Ganggu nih. Sampai Hijrah Fest yang 2019-2020, ini pasti karyanya Gilang. Bukan coy, ini bukan karya gua gitu. Daya Ganggu saya sampai keluar dalam tanda kutip, yang konteksnya bukan karya saya pun sampai disangka karya saya. Karya kreatif gitu kan. Karya kreatif kan itu karya berempat, saya dan teman-teman 3 yang lain. Tapi kenapa yang diingat cuma saya gitu? Saya ngerasa nggak adil gitu. Teman-teman saya tolong diingat juga gitu loh. Tolong Daya Ganggu saya jangan dibuat se-overrated itu gitu loh, teman-teman. Nah gitu, mungkin ini juga alasan kenapa saya menutup IG, karena saya terlalu mendaya ganggu gitu. Sampai orang-orang selalu kayak nggak bisa dalam tanda kutip ngelupain saya gitu. Nanya mulu akhirnya. Jadinya kayak cukup, gue mau istirahat dulu bentar gitu. Ibaratnya gitu sih kurang lebih. Oke, ya. Let's say kita ngomongin Daya Ganggu di konteks perdanusan. Biasanya kita teman-teman gitu kan ya. Teman-teman jualan di kampus kalian ya kan. Jualan donat, jualan apa sebutannya? Jualan risol ya kan. Kalau acara danus ya kan, buat acara LDK gitu kan. Cuma kalau nggak laku kalian beli sendiri gitu kan. Jualan kaos kaki ya kan. Aduh nggak laku nih, nggak ada yang beli nih kan, kayak aduh beli sendiri gitu, sedih banget ya Allah, LDK ya kan. Nah ini kan konteksnya perdanusan ya. Let's say saya perkenalkan ini tukang tahu yang pakai jas, teman-teman. Tukang tahu yang pakai jas ini ya commonly sama-sama tukang tahu sih, commonly sama-sama tukang tahu, tapi dia pakai jas, teman-teman. Tapi dia pakai jas, dan mungkin ini viral, ini BTW ini viral di Facebook, dan mungkin kalau dia jualan tahu, ini lebih cepat habis dibanding 5 tukang tahu yang dijajarin bareng dia. Kalau udah 5 tukang tahu gitu kan, keluar jam 6 pagi, mungkin dia udah pulang jam 8. Karena si tukang tahu ini pakai jas, teman-teman. Jas apa? Jas kidding. Enggak lah. Jas of friend. Enggak, ini pakai jas ya kan, jas literally kayak kita mau apa sebutannya, mau apa sih sebutannya, mau ini Kucing. mau sidang, nah, kan? Sampai teman-teman yang bisa dibilang sampai orang-orang yang bukan target marketnya pun lihat anak-anak tidak bersalah ini ya kan, harusnya kan teman-teman adik-adik tidak bersalah ini kan harusnya istirahat gitu kan ya. Bermain-main, bercanda-canda, ya kan, bersenda gurau, membangun hotel gitu, membangun peradaban gitu kan. Malah melihatin tukang tahu yang pakai jas ini for the sake of what? Tapi di satu sisi, tukang tahu ini berhasil menggait yang bukan target marketnya sehingga ngeliatin dagangan dia. Ini kan luar biasa sekali gitu kan. Mungkin yang kalian jual itu adalah barang dagangan biasa, tapi ini tergantung bagaimana kalian menjualnya, teman-teman, gitu loh. Nah, dulu saya pernah di Hijrah Fest, kan saya nganggur ya. Di Hijrah Fest saya nganggur, dan kalau di nganggur ngapain 3 hari di Hijrah Fest? Kan di Hijrah Fest kan kerjanya pra-event ya kan? Desainer ya kerjanya pra-event gitu kan. Buat apa gue, di Hijrah Fest? Akhirnya saya mikir, oh iya, kenapa nggak gue jual dalgona depan SD? Kenapa nggak gue jual sesuatu gitu. Akhirnya gue jual pin. Hari pertama, oh ya BTW gue nyetak pin 4 juta dengan 2000 piece. Itu satu sisi gue cerdas banget, satu sisi gue goblok banget menurut gue. 4 juta kan kalau nggak laku, nggak ganteng ya untuk orang yang nganggur gitu ya. Kayak, apaan sih lu kehilangan 4 juta gara-gara jualan pin. Akhirnya hari pertama laku sih, cuma lakunya kayak sekitar 80 piece. Kayak itu kan kayak, wah gila nih, gue kantelin semua pin gue. Sepin-pinnya, se-20-20 tipe yang gue jual di Hijrah Fest. Terus gue muter kayak abang-abang ITC kan, kayak, iya pinnya silakan, boleh kakak cari apa, lihat dulu, boleh kak pinnya silakan, boleh kak 10.000 aja gitu. Agak rasa malunya di push sedikit sih, tapi akhirnya gue pulang bawa uang 7 juta. Iya kan, dari 4 juta untung 3 juta kan, dan
Dan itu masih sisa dan akhirnya gue jualin di Reoni 212. Dapat uang 1,5. Ya masih untung sih. Ibaratnya gini, kayak mungkin produk yang lu jual tuh biasa, tapi dengan daya ganggu lu harus Cara. apa ya? Lu punya value lebih dalam memasarkan produk lu gitu. Oke, dalam konten ya. Nih, misal we're looking for graphic designer gitu kan. Kami mencari graphic designer. Ini orang benar-benar mencari graphic designer kan. Dia minta tolong bener-bener nih, tolongin dong cuy. Ini gue nggak ada graphic designer gitu kan. Terus di bawah nih ada New Green Tea. Mohon maaf dan batin yang buat billboard ini udah mudik dan lain sebagainya gitu. Akhirnya kan gara-gara background ngehe nggak niat ini, New Green Tea kan jadi viral gitu kan. Yeah. Value yang didapat New Green Tea tercover gitu loh. Ibaratnya. Kayak, kalian tahu ini nggak sih? Sebentar. Kalian tahu ini nggak sih? Tesla Car ya? Tesla Car. Cybertruck. Tesla Car. Cybertruck-nya Tesla Car. For your information, ini tuh viral banget. Kenapa? Ketika siapa sih orang kampret kurang ajar Elon Musk ini, apa namanya, memasarkan Tesla Car, dia tuh nggak pakai budgeting promosional, jadi dia nggak pakai iklan. Dia cuma hadir di acara, terus apa namanya, dia bilang Tesla Car ini kuat, bulletproof, ya kan? Dia uji coba pakai batu ditimpuk, kacanya pecah. Itu kan kata dia bulletproof, tapi kacanya pecah itu kan kayak patah banget. Akhirnya dimemein oleh semua orang yang lagi intens sama meme di Reddit waktu itu, dan orang-orang jadinya memasarkan Tesla Car. Udah gitu bentuknya aneh kan ya, Cybertruck ini kan. Udah gitu bentuknya aneh, dan kayaknya mobil ini pun ludes. Apa nih sebutannya? Pre-ordernya ludes tanpa si Elon Musk ini bikin budget promosi. Kurang ajar kan? Kurang ajar banget. Dan itu gara-gara promosi yang bagus gitu kurang lebih. Nah mungkin ketika teman-teman bikin apa gitu ya, bikin sebutannya danus-danusan yang dalam tanda kutip menjual produknya kurang, teman-teman harus pikirin bagaimana memasarkan produk yang benar-benar ya benar gitu kan ibaratnya. Nah, sekarang nih ada lagi kemarin nemu gambar baru yang ini teman-teman. Bayangin Indomie goreng minyak hilang, coba bingung nggak lu? Ini kan jadi perbincangan gitu loh. Jadi perbincangan, ngapain sih anjir ini si desainer ini ngilangin minyak di bulan Ramadan diganti selamat menunaikan ibadah puasa. Gue jadi gregetan juga ngomongin kayak akhirnya kan kita jadi ngomongin ini sekarang kita lagi ngomongin Indomie yang nggak ada Indominya gitu. Si Indomie kemana? Akhirnya promosionalnya pun jadi stong gitu, jadi kayak naik gitu, kurvanya tuh naik, jadi gara-gara orang-orang pengen beli mie yang nggak ada Indominya. Apaan sih gitu doang gitu kan? Itu kan remeh-temeh, tapi kan ya Allah gini doang, gua mikir keras gitu kan. Dan terakhir nih ya, nah misalnya konten dakwah teman-teman. Saya bisa berkesimpulan kalau konten dakwah itu nggak mesti di Instagram, teman-teman. Let's say ya, teman-teman di Unpad, kan ada Teh Jasmine Unpad ya. Mereka itu viral, tapi viral itu di Line. Viral di Line, ya kan? Viral di Line, apa namanya? Apakah teman-teman harus bikin teh apa gitu di TB, gitu kan? Atau di teh di mana, di Bandung gitu kan? Ya nggak mesti juga, gitu loh. Saya percaya kalau platform itu mengikuti teman-teman ceruknya di mana gitu. Nah, that's why teman-teman tadi saya bilang,
kalau lembaga dakwah fakultas dan lembaga dakwah kampus tuh risetnya ya di sekitar fakultas dan kampus aja. Teman-teman lebih sukanya pakai apa ya diikutin di situ. Jangan teman-teman pakai Line, teman-teman ikut Line. Teman-teman ikut Twitter ya ikut Twitter di kampus lain ya. Ya harus teman-teman harus mengikuti demand kampusnya sendiri gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, let's say misalnya demand-nya Instagram udah nggak ini lagi. Kita coba demand yang offline gitu ya. Kita bikin misalnya nih, let's say ini apa namanya poster dakwah gitu kan. Wala taqrabu zina gitu kan ibaratnya. Atau juga itu kan jangan dekati zina. Terus jangan dekati riba dan lain sebagainya gitu kan. Terus belakangnya adalah poster kajian gitu kan ibaratnya. Sekalian lipat nih, terus kalian lagi jalan, terus kayak, ups gitu terus kalian lihat, wah ada yang kena nggak ya, ada yang kena nggak ya, gitu kan, di desain depannya 50.000 ya. Anak kosan mana yang nggak gitu kan, pas dilihat, wah anjir ada 50.000, pas dibuka, wala taqrabu zina, tiba-tiba kan kayak, anjir anak LDK. Walaupun yang kena 1 atau 2 orang, ibaratnya kan jadi perbincangan di antara mulut-mulut dia dan pertemanan dia. Woi tadi gue ditipu sama anak LDK gitu, tahunya itu apa namanya nggak taunya itu adalah ini misalnya nggak taunya itu adalah poster dakwah misalnya itu kan kayak wah anjir hati-hati lo kalau nemu 50.000 di jalan jangan-jangan dia poster dakwah LDK ini akhirnya LDK ini akan jadi naik juga namanya gitu kurang lebih jadi teman-teman perhatikan mungkin platform yang teman-teman geluti ya kurang tepat juga bisa dibilang teman-teman di misalnya Bandung teman-teman di sana lebih suka lain misalnya gitu, tapi teman-teman malah main di Instagram, malah main di Twitter. Ya nggak nyambung juga. Nggak usah haus seakan-akan LDK kalian punya banyak platform. Seakan-akan LDK kalian main di Instagram, di Line, di Twitter, bla bla segala macam. Kalau mau, teman-teman butuh 2 aja. 2, oke Instagram sebagai akun medsos yang paling paten yang untuk dicantumin di bawah tuh ya. Dan akun yang paling apa namanya sebutannya? Yang paling viral di segmentasi kalian gitu loh. Kalau yang di kampus kalian paling viral di Instagram, pakai Instagram aja, nggak usah pakai sok-sokan pakai Twitter dan Facebook gitu loh. Kalau nggak diisi konten sama kalian ya percuma gitu loh. Buat apa gitu loh? Buat apa gitu? Orang ngelihat coba kalau ada anak baru iseng buka misalnya LDK Alfaro lah, LDK gua. Tiba-tiba kontennya nggak ada. Yang ada mah malu gitu loh. Ini LDK niat nggak sih? Gitu, ibaratnya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi teman-teman perhatikan platform apa yang kiranya paling viral di kampus kalian gitu. Intinya sih riset lagi gitu. Oke, kurang lebih itu aja sih yang mau saya sharing di sore kali ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Saya kembalikan wabarakatuh. ke moderator. Siap. Suara gue kedengeran Bang ya? Suaraku ada. Halo Bang Ilham. Suaranya hilang. Suara hilang. Cek. Halo. Suaranya ada nggak Bang? Halo? Apa saya? Oh, ada Oh, suaranya. Oh, kok di gua nggak ada ya? oke. Makasih banget nih buat Bang Gilang. Ternyata dari tadi nggak disautin Oh, Bang Gilang. Bang Gilangnya nggak ngedenger ternyata. Gimana Bang? ini suaranya ada suara. Udah kedengeran? Ada, mantap. Ada. Mantap, siap. Jadi intinya itu riset dulu karena bukan tentang tools doang, tapi juga tentang apa yang ada di isi dapur saat rapat, otak-otak tiap yang rapatin, Bang ya. Jangan Iya, sampai betul. nantinya bunyi bel sepeda. Kring, kring. Iya, sangat berbahaya. Karena tadi ada yang Keringet. harus ada yang diperhatikan bahwa apa sih sasaran dari target yang dibikin karya itu tuh nggak hanya orang-orang yang bakal setuju sama kita, tapi bakal ada yang malah jadi tenosnya Bang ya, kayak yang Betul. bakal Iya. nungguin wah ini pasti nih gembel nih kontennya nih siap sikat nih udah siap. Iya. Lo mikir deh, sebentar. Ada satu konten yang gua kesel banget tuh Indonesia tanpa pacaran sih gitu. Waduh, gimana tuh Bang? Eh iya, seakan-akan kalau gue bisa bilang ya, seakan-akan Hmm, akun itu nyuruh kita tuh nikah. iya, Seakan-akan adalah
penyelesaian utama dari seluruh lingkup masalah hidup lu. Padahal kan enggak gitu loh. Sampai ada, ya buka aib. Ini masalahnya buat dakwah sih ya, bukan buat apa-apa nih. Jadi teman-teman kalau bisa jangan seperti ini gitu. Indonesia tanpa pacaran. For ini ya, tahun baru mana sih? Kemarin tuh ada konten tahun barunya. Nih, misalnya teman-teman juga nih ya, kalau mau diiniin gitu. Nih, misalnya gini, sorry kok malah yang ini yang gede. Nah, di sini ada beberapa tokoh yang ibaratnya ikuti aksi putus massal deklarasi Indonesia tanpa pacaran. Konten seperti ini berbahaya teman-teman karena bisa memunculkan self-proclaiming teman-teman. Oke ya. Indonesia tanpa ini sebagai bla bla dari foundernya Indonesia tanpa pacaran. Pemuda move on, anak muda ngaji, ngetrend, upman, anak muda hijrah, LDK, BKLDKM, bla 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 segala macam gitu kan ya. Perkaranya gini teman-teman. Iya, ini viral di teman-teman ring 1. Tapi kan kalau misal target orang-orang yang sering pacaran di ring berapa? Ring 2, ring 3, ring 4 ya kan? Ring 4 malah sampai bobol ya kan, gitu kan. Nah, tapi bisa dikatakan kenapa poster ini sangat ring 1 gitu. Ibaratnya gini ya, anak-anak ring 3 who the hell is he? Who the hell is he? Who the hell? Siapa lu anjir? Lu siapa gitu. Anak-anak ring 3 tidak ada yang follow anak muda ngaji, tidak ada yang follow ngetrend, tidak ada yang follow pemuda move on gitu. Ini kan seperti sangat apa sih lu mau ngapain gitu loh. Anak-anak ring 3 kalau kita analogikan seperti itu gitu loh. Akhirnya konten yang mampus aku di ring 6. Anak-anak ini kocak banget siapa sih Bob? Sampah banget di komen. Mampus aku di ring 6. Lu keluar jalur. Ini lucu ini. Ini lucu banget. Ya intinya kayak ketika lu mau berdakwah, orang-orang di ring 3 yang sebagai target harusnya ini kan targetnya ring 3. Ini pasti akan denial banget. Apalagi ya kan pakai topi tauhid begini ya Allah gitu kan. Bukan gue nggak suka topi tauhid, tapi kan konteksnya ini mau mendakwahkan orang yang pacaran gitu kan. Jangankan pacaran, jangankan putus dari pacar, jangankan topi tauhid. Pacaran aja dilaksanain, apalagi cinta kepada Allah gitu kan. Masalahnya kan kayak ini jauh kan. Memang ada step-stepnya gitu. Bahkan bisa dikatakan terkadang orang-orang seperti Ustadz Hanan pun ditazir oleh orang-orang yang sudah mainnya di domain yang dalam tanda kutip tinggal ngaji, ikutin ulil amri dan lain-lain sebagainya gitu ya. Ustadz Hanan kan tipe-tipe yang dimana dia bersedia menjadi tangga dakwah pertama yang diinjak oleh orang lain, sehingga pahalanya akan ngalir seterusnya gitu kan. Saya agak ada komen ironis yang saya agak kesel terhadap ini sih kadang. Di YouTube saya pernah dengar, saya pernah baca komen, dulu Ana ngaji sama dulu Ana hijrah karena beliau. Alhamdulillah Ana sudah hijrah ke sini gitu misalnya. Saya mikir, bentar Pak, mohon maaf. Kalau Anda hijrah karena dia, berarti kan dia kecipratan pahalanya dari awal gitu kan. Kok gue kesel bacanya kan. Iya dong, mau lu udah stagnan di situ, mau lu udah mantep di situ, berarti kan Ustadz Hanan udah kecipratan pahala dari awal gitu kan. Kok lu ibaratnya gitu kan, ibaratnya kayak apa ya? Kalau saya pribadi memang kenapa saya bukan mau bermain di domain orang-orang yang soleh dan lain sebagainya. Saya cuma mau bermain di mana saya mau menjembatani sisi kanan saya ada para asatis, ya kan? Sisi kanan saya para asatis,
Sisi kiri saya, sisi kanan saya para statis yang materinya tuh luar biasa ngejelimet, dan di sisi kiri saya itu adalah para umat yang dimana butuh didakwahi, tapi nggak ngerti caranya gimana. Biarin kita, dalam tanda kutip, asatis menginjak-injak kita untuk menyeberangi jalan agar materinya tuh terkunyah. Dan dalam tanda kutip, orang-orang yang tidak mengerti agama itu, oh paham, oh harus begini ya, ternyata oh begini. Saya sih lebih mending jadi jembatannya mereka aja. Kontribusinya sih kecil, cuma di bagian diinjaknya para ulama itu ibaratnya ya, analogi sederhananya, tapi kan pahalanya akan extend gitu kan, ibaratnya bagaimana kalau kata Ustadz Felix ya, memang Islam itu akan tegak, tapi apakah kalian akan mengambil andil, apakah kalian akan mengambil andil atau cuma jadi penonton. Kalau kata Ustadz Hanan, saya tambahin lagi, kita ini sudah kebanyakan wasit, kurang pemain. Mampus nggak lo? Gitu gak sih? Kita ini kebanyakan wasit, kurang pemain. Kadang ada banyak orang yang terlalu banyak ngebenerin aja, tapi menghakimi, tapi dia nggak mau terjun. Komentatornya gitu. kebanyakan, Bang ya? Iya. Kayak gitu sih. Gue sih lebih mending jadi jembatan antara itu gitu loh. Kayak yang kalau ibaratnya kayak Spider-Man yang dimana dia kayak menahan 2 kapal feri, gue akan menjadi Spider-Man-nya itu ibaratnya kan, di antara yang konten yang ngejelimet itu, dan bagaimana masyarakat yang ya kan banyak yang belum paham agama kan, ibaratnya lo lihatlah, ibaratnya lo naik motor banyak orang miskin, itu kan PR banget ya, itu PR kita, PR umat Islam, anjir, gue belum bisa bantu apa-apa gitu loh. Kalau misalnya nggak banyak orang yang lu jembatani, terus lu mulai ngaji, orang-orang itu mulai ngaji, kan itu kan ibaratnya kayak mengikat hati mereka ya, teman-teman. Kalau aku sih lebih kepada, yang penting lu mengikat hati mereka, dan mereka welcome sama Islam. Urusan tarbiyah dan lain-lain sebagainya, ditarbiyah oleh ustadz, itu urusan ustadz, itu udah bukan urusan kita lagi. Yang penting kita ciptaan pahala di awal aja gitu. Ibaratnya kan kayak link referralnya aja sih, kurang lebih kayak gitu sih. Gitu Lanjutkan, sih. Bang. Jadi ibaratnya kadang ya kan, teman-teman yang nggak bisa dakwah, gue nggak bisa dakwah, makanya kan gue langsung potong di awal. Gue bukan pengen viral, konteks gue nggak bisa nyampe viral di langit nih guys. Tapi kalau misalnya teman-teman dalam daya ganggu, kalau konteksnya kita pengen diingat, gue sih lebih pengen diingat orang, sehingga ketika gue kelak di akhirat nanti, teman-teman yang ingat gue tuh banyak gitu, ibaratnya viral di langit. Oke, konteksnya mungkin itu jadinya ya. Jadi mau nyerempet dikit sama tema yang salah tadi sih ya, gitu kurang lebih. Oke, sip. Banyak banget yang matang nih, Bang. Jadi ngomong, ya. Gue malah jadi cincong lagi nih gitu. Sorry. Di saat ibu-ibu di sana pada bikin matengin nasi, di sini udah banyak yang matang kayaknya nih, Bang. Peserta kita nih, Bang. Nah, paling Bang, ini ada salah satu pertanyaan yang menarik kalau misalnya gue juga jadi pertanyaan gue sih, Bang. Riset untuk para desainer ataupun content creator itu kan jadi pertanyaan jam terbang dan juga tongkrongan juga nggak sih, Bang? Kayak tadi kan Abang bilang harus riset, harus otaknya harus nggak boleh cringe, terus nantinya outputnya maka akan ngikut kalau input lo begitu. Nah, mungkin ada tips nggak, Bang, cara biar riset ataupun mungkin bacaan tongkrongan yang tips biar tidak cringe itu gimana tuh, Bang? Ini sih, gue sambil nyiapin silakan minum bentar lagi kan ya. Kalau riset ini gue biasanya gue follow orang, kalau si Instagram ya, kenapa gue jarang follow back orang, karena ya gue bikin Instagram juga bukan buat temenan sama lu gitu, ibaratnya gitu. Gue bikin Instagram tadinya gue buat riset desain gitu ya. Cuma gue terjun di bidang dakwah, gue jadi pengen riset dakwah gitu. Akhirnya gue follow akun-akun, di mana gue follow tadi akun-akun kayak Millennial Shit, akun-akun kayak Overheard DKT gitu kan. Mungkin kalian tahu Volkatif nggak? Ya, kayak akun-akun Volkatif. Wah, itu ada sih. Hindia, Fis, Raisa, Tulus, ya kan, kayak gitu-gitu di follow dalam tanda kutip, bukan untuk ikut terjun. Itu kan cukup aman deh, kalau kalian nggak suka ya tinggal di unfollow lagi aja gitu. Tapi kalian bisa lihat komen-komennya bagaimana dalam tanda kutip kosakata harian, seperti mohon maaf kayak menganjing-anjingi orang tuh bisa dalam tanda kutip seharian tuh udah makanan sehari-harinya mereka gitu loh.
Oh, begitu ya. Gimana ya? Baru kalian riset gimana sih gue biar bisa mengalihkan orang-orang ini dari kata-kata kotornya, misalnya itu goals gue misalnya gitu. Misalnya goals gue adalah mengalihkan orang lain dari mengurangi mengucapkan kata-kata kotornya gitu. Misalnya apa kayak gitu kan. Gitu. Nah, teman-teman bisa riset di situ gitu loh. Bisa riset dua arah gitu. Nah, kalau dalam Islam risetnya apa gitu? Teman-teman follow akun-akun yang ibaratnya ya menampakkan gitu. Dan cari benang merahnya gimana bisa mengaitkan dua kubu ini gitu kurang lebih. Jembatan tadi bang ya? Si ini bisa relate. Iya kan akhirnya apa gue bilang? Banget akhirnya. Gue jadi akhirnya mending gue jadi jembatan aja daripada ilmu gue pun nggak ada gitu kan, terus tapi gue tetap pengen ambil kontribusi di jalan dakwah ini kan gitu. Oke, makanya kan kita harusnya jadi mengunyahkan ya sebenarnya lebih kepada gimana bisa mengunyahkan materi itu gitu, mengunyahkan materi kepada orang-orang sehingga orang tuh mau ngedengerin materi ngejelimetnya para ustadz itu gitu kurang lebih. Membumikan bahasa langit bang ya? Asik itu bener. Yang gue cari ya. Membumikan bahasa langit. Itulah makanya judul kita viral di langit bang. Jadi jangan hanya viral di langit, tapi membumikan yang di langit. Itu dia. Iya, membumikan bahasa langit benar sih benar. Itu diksi yang bagus. Oke nih bang, ngomongin tentang daya ganggu nih bang. Kemarin tuh ada seorang bapak-bapak dari ITB, kebetulan aktif di Salman juga, dia juga berhasil mendayaganggukan para pemuda yang rebahan di WFH ini bang, atau di masa karantina ini. Beliau bikin ventilator Indonesia, mungkin abang pernah mendengar itu bang? Pernah dengar sih. Nah iya, beliau bikin dari kayak selang-selang gitu, terus kayak dari Magicom itu kayak nama ini ya, intinya penanak nasi gitu. Nah kebetulan di sesi hari ini tuh, karena mungkin waktu sudah di ujung tanduk nih bang, dan kita pun sudah mulai matang dan pertanyaan mungkin akan disiapkan ketika bang daya ganggu aktif kembali di IG kayaknya, biar langsung. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya kemudian nanti bisa langsung saja. Kalau nggak dijawab bukan tanggung jawab kita. Soalnya kalau tadi aku lihat pertanyaan-pertanyaan itu kayaknya aku nggak akan tanyakan ke Bang Gilang, takutnya malah dimatengin lagi. Soalnya tadi ada yang nanya apa tools-nya, aplikasi apa, yang padahal itu kan bisa di-googling bang ya kayak. Iya, itu sangat-sangat bukan apa ya ibaratnya sih. Sorry nih. Itu pertanyaan yang ya bisalah kalian jawab sendiri. Google ada banyak gitu. Oke. Jadi, sama ini tadi, ini bagus sih siapa nih? Bang, aku bukan anak LDK tapi jadi prihatin sama LDK. Sama, gue juga. Apa namanya ya? Kenapa gue masih bertahan dan mau ngisi-ngisi kayak gini? Karena ya PR-nya masih banyak gitu loh. Mau gimana dong? Gue pernah di situ dan gue yang tahu Medan biar dan PR-nya pun masih banyak gitu. Dan masih banyak PR yang harus kita rubah sih. Bener mantap bang. Nah ini Kang, aku izin share tentang daya ganggu yang tadi bang, yang bapak-bapak. Boleh. Di antara kenyamanan para pemuda yang lagi rebahan aja. Nah jadi teman-teman, ini dia kemarin mungkin kita kenal dengan Pak Syarif Hidayat, beliau ini. Nah ini Kang, harapannya sih Kang Gilang juga bisa mengajak teman-teman peserta untuk sama-sama buat berperan nih Bang. Oh iya. Jadi mereka sedang butuh dana juga untuk produksi yang ditunggu-tunggu oleh beberapa rumah sakit gitu. Ventilator tuh ini ya, apa sih? Pembantu pernafasan. Oh iya benar itu ini banget sih. Yang menarik buat banget. Yang dibuat APD-nya atau dibuat pasien ya? Kan kurang untuk pasien. Nah masalahnya yang ventilator yang profesional itu nggak bisa dipakai oleh banyak dokter hari ini bang. Jadi kayak susah gitu ngoptimasinya. Tutorialnya nggak ada di YouTube tuh. Waduh. Nah kalau yang ini tuh mudah gitu. Pak Syarif bikin gampang dan jadi bisa diakses oleh seluruh tenaga medis untuk menyelamatkan para inilah ya. Yang positif COVID. Pasien. Betul banget. Boleh bang mungkin ajakannya Kang? Oke, buat teman-teman yang siapapun yang mendengar suara saya di dunia ini, sedunia ini boleh juga. Apa namanya?
mungkin gini, ini perkara tentang mengkonvert suatu tenaga gitu sih ya. Bagaimana kalau kita bisa ambil kesimpulan kayak tenaga air dikonvert dari turbin menjadi lalu ke dinamo, lalu jadi listrik di kita. Tenaga surya pun begitu, dan bla 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 segala macam lah ya, tenaga angin dan lain sebagainya gitu lah ya. Ini perkara mengkonvert pahala sih sebenarnya. Gua bodoh banget pasti di bidang kesehatan itu, tapi gue bisa ngisi. Kalian mungkin akan bodoh di bidang kesehatan dan lain-lain juga, sama seperti saya gitu. Tapi kan kalian akan punya bidang-bidang lain yang dimana kalian bisa berjuang, lalu perjuangan kalian ikut meringankan beban para pejuang garis depan, para pasien dan lain sebagainya, sehingga dalam tanda kutip penyelesaian masalah pandemi ini pun berakhir lebih cepat gitu loh kurang lebih. Ini kan perkara mengkonvert segala macam skill menjadi satu corong gitu ya, ibarat corong ini corong kesehatan tentunya. Corong kesehatan, dan di mana itu bisa dilakukan siapa saja gitu. Even teman-teman yang lagi rebahan, yang punya uang, punya tabungan dan lain sebagainya gitu kan. Dan teman-teman yang punya pekerjaan apapun gitu kan, bisa misalnya teman-teman punya pekerjaan dari gajinya disisihkan, corongnya jadi satu, menjadi corong kebaikan berupa donasi ini. Dan teman-teman ini membuat ventilator ventilator praktis itu ya, gimana? Ventilator yang lebih praktis ya. Jadi teman-teman bisa donasi ke sini ya, di scan QR code ya. Ini QR code ya teman-teman ya. Iya. QR code ya teman-teman kalau belum tahu. Gila. Songong banget lu. Makin mudah banget, abis rebahan tinggal cuman gitu. Scan doang. Iya, ibaratnya ini kan tinggal mengkonvertnya. Jadi pahalanya kan akan jadi mungkin bisa dibilang pahalanya kan jadi double-double gitu ya. Pahala kita dalam tanda kutip mencari nafkah, terus nafkahnya itu disalurkan untuk membantu proses hilangnya cepat pandemi ini berakhir gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Makasih banget Bang Gilang. Mungkin boleh Bang 1 menit biar 5.50 biar angka cantik tuh untuk closing statement yang nantinya ingin kita rekam sebagai 1 minute booster Kang. 1 menit dari sekarang. Oke, buat teman-teman wah gila gue nggak bisa dibikin. Oke, gue sama-sama. Ya intinya jadi diri kalian sendiri aja, dan teman-teman harus lebih peka bagaimana teman-teman bisa menemukan daya ganggu yang melekat pada diri kalian gitu. Kalian juga bukan orang biasa-biasa aja pasti, karena yang semua orang yang dilahirkan ke dunia ini adalah orang yang luar biasa dan semuanya pemenang gitu. Kalian punya keunikan masing-masing sehingga orang bisa mengingat karya kalian dan persona kalian pribadi gitu. Selamat berkarya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Bang Gilang yang sudah memanggang makanan yang sangat seru, mengenyangkan, sebagai nutrisi juga. Dipanggang tapi nutrisi itu kan keren bener tuh. Pokoknya cukup sekian dari kami. Saya Jido dan juga Kang Gilang pamit undur diri. Tapi sebelumnya terima kasih banyak Kang Gilang atas kesediaan waktunya dengan dadakan pisan, dadakan banget nih Kang. Kalau nggak salah dari subuh Kang ya, baru di calling. Iya, sebenarnya dari kemarin sih, cuma kemarin lagi ada beberapa tugas. Jadinya nggak bisa sudah azan. fokus. Oke, selamat berbuka semuanya. Dan Bang Gilang juga selamat berbuka. Terima kasih banyak untuk ilmunya. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang masih ada di sini, bisa diisi polling acara hari ini, silahkan. Untuk wah, ini kayaknya bukan. Wait. Salah. Sepertinya salah. Sambil buka Bang, silakan Bang. Aku boleh close nih? Boleh Kang. Pokoknya nunggu Kang, silakan. Dadah, Assalamualaikum sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang belum bisa dipertanyakan, mohon maaf karena waktu kita terbatas. Terima kasih telah hadir di Ahlan Ramadan ke-8. Selamat berbuka dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diisi surveinya.